Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ustadz Fuad ya. Semoga kita selalu sehat. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmunya banyak, manfaatnya banyak di dunia dan di akhirat. Tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah dan juga salawat serta salam untuk Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita ke jalan yang benar. Hari ini pelajarannya Ustadz Fuad akan menjelaskan tentang materi berpikir rasional. Nah, ini saya bukakan. Berpikir rasional. Nah, berpikir rasional ini apa Us? Kok kata-katanya aneh? Iya, nggak apa-apa. Berpikir rasional ini adalah berpikir yang masuk akal. Habis ini Ustadz Fuad jelaskan. Nah, ini dia. Pengertian. Berpikir rasional adalah berpikir yang masuk akal, Mas, Mbak. Jadi kita diajak berpikir yang masuk akal. Yang nggak masuk akal nggak usah dipikirkan. Betul. Maksudnya adalah berpikir dengan memikirkan resiko apa yang akan kita ambil, kita peroleh. Apa dampaknya itu seperti apa, untuk siapa. Contoh kasus. Nah, ada 3 kasus nanti yang akan Ustadz Fuad jelaskan, yaitu dengan berpikir yang rasional, berpikir masuk akal. Yang pertama adalah kasusnya tidak ikut Zoom. 2, tidak mengerjakan latihan soal. Dan 3, nilai UTS jelek. Kasus-kasus 3 ini akan Ustadz Fuad jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ketika kita tidak mengikuti Zoom, guys. Apa yang terjadi kita juga tahu sebenarnya tidak ikut Zoom itu. Tapi kenapa masih kita lakukan? Yang lebih menurut saya ya ada-ada aja. Ya, yang ada-ada aja. Dia ikut Zoom tapi ternyata tidak ikut Zoom. Dia YouTube-an, makanya kameranya nggak dinyalakan. Tidak mengikuti Zoom biasanya berdampak pada sejauh mana kita mengerti penjelasannya guru. Ya, kita mengerti penjelasannya guru. Kalau menonton video, ya, dia kan sampai selesai, guys. Jadi kalau hanya videonya aja, biasanya mudah lupa materinya itu. Akhirnya mutar videonya berkali-kali saat ada tugas. Diputar lagi sampai bosen, sampai blenger, sampai pusing. Apalagi apa pelajarannya nggak disukai, capek akhirnya. 2, tidak mengerjakan tugas. Tugas yang diberikan biasanya untuk latihan soal, tapi nggak pernah dikerjakan. Iya, gurunya nggak tahu. Untuk mengasah pemahaman kita itu padahal tujuannya. Kalau nggak diasah gimana? Nggak tahu kita bisa atau enggak. Sebelum ulangan biasanya ada pengulangan materi bagian tugas mana yang kesulitan. Kalau tugasnya kesulitan itu tidak terpecahkan, pasti kita akan mengalami kesulitan di pekan harian atau penilaian harian. Jika latihan tugasnya mampu, kita juga ulangannya juga mudah, nilainya bagus-bagus. Coba toh, terus gak ngerjakan tugas, gak lihat buku, gak pernah nonton video, komplit. Main terus di rumah, mantap. Nilai UTS jelek. Nah, nilai UTS jelek ini adalah akumulasi. Yang jelek biasanya karena kita tidak tahu jawaban yang benar betul. Jadi harapannya ya, walaupun kamu tidak ikut Zoom, walaupun kamu tidak mengerjakan tugas ulangan, tapi harapannya nilai UTS-nya jangan sampai jelek. Bisa. Yang penting nilainya UTS jangan sampai jelek. Apalagi sebentar lagi akan UAS. Jangan sampai jelek. Banyaknya pengetahuan yang kita peroleh sangat mempengaruhi dari nilai. Nek pengetahuan kita banyak, ya nilainya bagus, guys. Jarang membaca merupakan salah satu wujud bentuk kita malas, guys. Ya, jarang membaca. Ya wes, wong nek jarang membaca ya
gak ngerti apa-apa. Apalagi jarang latihan soal. Masya Allah. Kalau saya jarang membaca, jarang latihan soal. Nah itulah yang menjadi masalah utama dari orang tersebut. Berpikir lebih maju. Bisa atau tidaknya kita berpikir yang masuk akal, berpikir rasional guys. Ya, berpikir yang rasional. Itu tergantung pada sedikitnya pengetahuan yang kita miliki. Pengetahuan yang kita miliki itu dari mana dapatnya? Dari belajar. Dari Allah ridho memberikan keilmuannya untuk kita pelajari, untuk bekal kita nanti di akhir hayat sudah meninggal. Karena kenapa? Ilmu yang bermanfaat itu merupakan hal yang penting. Jika kita berpikir lebih maju, kita akan banyak punya ilmu dan kreativitas, terobosan, inovasi, kelebihan. Diri kita juga akan maju. Karena kenapa? Kita punya banyak ilmu, punya banyak relasi, punya banyak teman, punya banyak manfaat. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Berpikir rasional atau berpikir yang masuk akal dan berpikir lebih maju harus kita miliki. Coba toh, kita lihat saja. Misalkan Ustadz Fuad nggak bisa berpikir rasional, bahaya. Nanti nggak wajar Ustadz Fuad. Ustadz Fuad nggak bisa berpikir maju, nggak bisa YouTubean. Dan nanti muridnya piye nek ngajari. Harus kita miliki. Jadi kita berpikir rasional dan berpikir lebih maju harus kita miliki guys. Agar kita bisa bisa bersaing. Kita harus memperbanyak membaca agar kita semakin maju ilmunya. Ya. Kalau nggak baca-baca ya ilmunya ketinggalan. Berpikir memang rasional, berpikir masuk akal ini juga bisa untuk mengendalikan emosi. Jangan-jangan orang tersebut sengaja memancing emosi kita. Contoh yang pengendalian emosi, misalnya orang demo itu ada yang menghasut, ada yang mempengaruhi agar merusak fasilitas. Nanti akhirnya polisinya turun, ada yang lakukan awas Bang Jago, itu kan gara-gara itu. Awas Bang Jago itu. Wah, akhirnya orang-orang bikin lagu Bang Jago. Populer itu orang yang bikin lagu Bang Jago. Ampun Bang Jago. Dipukuli yang merusak fasilitas umum karena dia diperingatkan nggak bisa. Dari berpikir rasional itu kita mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Agar apa? Agar kita semakin matang secara psikologis, secara emosional juga lebih matang. Tidak mudah emosinya tidak mudah marah. Emosinya matang. Jadi kalau berpikir rasional itu banyak menimbulkan keuntungannya daripada kita yang tidak bisa berpikir rasional. Maka dari itu banyaklah membaca agar kita semakin maju, bisa berpikir dan tidak tersisihkan karena kita kurang membaca. Ya guys, itu yang dapat Ustadz Fuad sampaikan. Semoga materi berpikir masuk akal ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk anak-anak dan tidak pula menambah kebosanannya untuk selalu menonton videonya Ustadz Fuad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.